Bank BNI ini berhasil mengumpulkan pendanaan, yaitu melalui additional Tier 1 Capital Bonds sekitar 600 juta US dollar, sehingga meningkatkan Capital Adequacy Ratio atau CAR-nya sekitar 140 basis point. Welcome to Superstock. Berita angin segar datang dari earning season Q3 2021 khususnya dari sektor perbankan. Ternyata ketiga bank besar plat merah berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 42,6% atau sejumlah 46,2 triliun rupiah. Superstock kali ini akan membahas satu bank plat merah yaitu Bank Negara Indonesia dengan kode emiten BBNI yang berhasil tumbuh laba bersihnya sebesar 79,33% secara year on year di bulan ke-9 2021 ini. Bagaimana ulasan Bank BBNI ini? Mari kita simak ulasannya bersama Haryanto Wijaya, Head of Research Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Halo sahabat Mirai Asset. Nah, yang seperti kita lihat nih ya Pak, sejak bulan Oktober kemarin ternyata sektor perbankan mulai pulih, bahkan kenaikan harga-harga sahamnya mulai mencatatkan kenaikan. Terutama untuk Bank Negara Indonesia ini, apa yang menjadi katalis positif kenaikan harga saham BBNI ini Pak? Perlu kita ketahui bahwa saham Bank BBNI telah menjadi salah satu daripada monthly stock pick kami sejak tanggal 7 Juni 2021. Kalau kita ngelihat performance daripada saham Bank BBNI ini, sejak tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 3 November 2021 telah menghasilkan return sekitar 24,9%. Kita melihat earnings improvement ini sebagai salah satu katalis daripada peningkatan harga saham perbankan, terutama saham Bank BNI. Ada 3 hal daripada recovery Bank BBNI. Yang pertama adalah pertumbuhan net interest income, yang kedua pertumbuhan daripada loan dan deposit, yang ketiga adalah akuisisi small banks, dan peningkatan modal. Kalau kita ngelihat 3 hal tersebut membuat kinerja saham BBNI ini mempunyai performance bagus di third quarter 2021 ini. Dan kita ngelihat hal ini juga sebagai katalis untuk saham Bank BBNI ke depannya. Baik Pak Har, kita bahas satu persatu ya. Dari segi pendapatan, improvement apa yang berhasil dilakukan oleh BBNI ini? Kalau kita ngelihat BBNI berhasil membukukan laba bersih third quarter 2021 sebesar 2,7 triliun rupiah dibandingkan di kuartal 3 tahun 2020 yang loss sekitar 136 miliar. Secara kumulatif, 9 bulan 2021, Bank BNI membukukan laba bersih sekitar 7,7 triliun rupiah atau naik sekitar 79%. Hal ini ditopang oleh 3 hal, yaitu higher net interest income, yang kedua adalah higher non-interest income, yang ketiga adalah stabilnya provision expenses. Interest expense turun secara signifikan karena ditopang oleh 2 hal. Yang pertama adalah penurunan benchmark rate, yaitu BI reverse repo. Yang kedua adalah shifting daripada dana mahal ke dana murah, yaitu dari deposito ke kasa atau giro dan tabungan. Net interest income improve dan NIM juga improve. Kami melihat masih ada ruang untuk perbaikan atau penurunan cost of fund. Karena kami melihat bahwa dampak daripada penurunan suku bunga penjaminan LPS yang sekitar 50 basis point menjadi 3,5% ini masih baru berlaku efektif sejak 30 September 2021 ini. Provision expenses juga turun secara Q-on-Q karena terjadi perbaikan di asset quality, sufficient loan and risk, dan NPL coverage. Transaksi funding dan lending merupakan core dari bisnis perbankan. Bagaimana pertumbuhan kedua transaksi tersebut di BBNI? Kalau kita ngelihat pertumbuhannya ini ditopang oleh pertumbuhan loan ke corporate non-BUMN, pertumbuhan non-payroll, dan pertumbuhan ke small companies segment. Adanya strategi untuk fokus kepada segmen low risk, tentu ini akan berdampak terhadap margin. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya adalah asset quality terjaga dan biaya pencadangan seharusnya menjadi lebih rendah. Total DPK terjadi penurunan secara year on year. Hal ini karena BNI Syariah lagi dikonsolidasikan sejak Februari 2021.
BSI ini sekarang dikonsolidasi di level Bank Mandiri. Salah satu improvement yang berhasil dilakukan oleh BBNI adalah dari improvement kualitas aset. Nah, bagaimana BBNI menjalankan hal tersebut? Kalau kita ngelihat, hal yang bagus adalah NPL di third quarter 2021 ini sudah turun dari level peak-nya di fourth quarter 2020. Hal ini tentu hal positif, karena hal ini bisa dicapai oleh Bank BNI, walaupun sebenarnya di bulan Juli, bulan Agustus, terjadi PPKM ketat yang membuat aktivitas ekonomi melambat. Kalau kita ngelihat daripada internal survei Bank BNI ini, risk profile daripada aset yang diklasifikasikan sebagai high risk ini trennya turun. Dan kalau kita ngelihat, hal ini tentu berarti terjadi perbaikan daripada aset quality, sehingga cost of credit trennya seharusnya turun ke depannya. Sehingga kami memprediksikan laba bersih Bank BBNI ini akan terjadi improvement di fourth quarter 2021 karena provisi yang lebih rendah. Begitu pula restrukturasi loan, kita melihat terjadi perbaikan yang terus berkelanjutan dari sekitar 102 triliun di fourth quarter 2020 menjadi sekitar 78 triliun di third quarter 2021 ini. Kalau kita melihat dari tabel kinerja keuangan secara keseluruhan daripada Bank BBNI ini, secara quarter on quarter, net profitnya terjadi perbaikan yang secara terus-menerus. Kita ngelihat dari first quarter 2021, Bank BNI mengukuhkan laba bersih sekitar 2,3 triliun, dan terakhir di third quarter 2021, Bank BNI mengukuhkan laba bersih sekitar 2,7 triliun. Di mana kalau kita ngelihat secara akumulatif 9 bulan 2021, Bank BNI berhasil mengukuhkan 7,7 triliun rupiah atau bertumbuh sekitar 79,3% year on year. Pertumbuhan ini salah satu yang paling signifikan di antara Big Four Banks. Bagaimana nih dengan perkembangan Bank BNI ke depannya dengan kabar adanya rencana akuisisi baik Bank Buku 1 maupun Bank Buku 2 dan juga transformasi digitalnya? Bank BBNI ini akan melakukan akuisisi small banks, di mana akan ditransformasikan menjadi digital banks. Digital banks ini akan berpartner dengan strong technology partner yang dikabarkan adalah Sea Limited atau berhubungan dengan Shopee, dan ditargetkan akan mentargetkan SME consumers. Kita tahu bahwa Shopee ini memiliki community atau ekosistem yang sudah luas, apalagi saat ini Shopee sudah menjadi second largest platform di Indonesia. Tentu ini akan membuat Bank BNI ini bisa men-tap market yang saat ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bank Negara Indonesia baru saja dikabarkan melakukan penerbitan capital bond. Bagaimana pengaruh dan peruntukannya di dalam strategi bisnis BNI ke depannya? Bank BNI ini berhasil mengumpulkan pendanaan, yaitu melalui additional Tier 1 capital bonds sekitar 600 juta US dollar, sehingga meningkatkan capital adequacy ratio atau CAR-nya sekitar 140 basis point. Dengan berhasilnya terkumpulnya 600 juta US dollar tadi, hal ini tentu mengurangi kekhawatiran investor atas potensi dilusi dari rencana right issue Bank BBNI ini. Akuisisi bank kecil yang diperkirakan akan ditransformasikan menjadi bank digital dan penguatan modal Bank BBNI ini, kami perkirakan akan membuat proyeksi 2022 Bank BNI ini bagus kinerjanya. Kami perkirakan laba bersih Bank BBNI ini akan mencapai 9,5 triliun rupiah di 2021, dan kami perkirakan laba bersihnya akan terus tumbuh di 2022 menjadi sekitar 15,5 triliun rupiah atau kembali ke level tahun 2019 yang sekitar 15 triliun rupiah. Baik Pak Har, terima kasih banyak atas analisa Bank Negara Indonesianya. Yes, sama-sama. Semoga bisa menjadi insight yang berguna bagi sahabat Mirai Aset. Selalu ada pergerakan sektor yang terjadi di market, begitupun dengan recovery yang dialami oleh saham Bank Negara Indonesia. Apakah saham BBNI ini siap menjadi superstock di portofoliomu? Sampai jumpa di edisi Superstock selanjutnya dan happy cuan!